Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Jamaah kajian Masjid SDQ Imam Baihaqi, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT bisa kembali bertemu pada majlis ilmu ini, halaqatul dzikr, yang dimana halaqatul dzikr adalah surga, taman dari taman-taman surga, yang dimana satu hadis, man lam yadkhulha lam yadkhul jannah, siapa yang belum pernah memasuki taman dari taman-taman surga, maka ia tidak akan merasakan juga taman dari taman-taman di surga pada akhir nanti. Kemudian insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita dari Kutaib jama' isim tasghir dari kitab. Kalau kitab itu besar, kalau Kutaib kecil ya. Seperti Umar, Umair. Kitab Kutaib. Jadi maksudnya adalah buku kecil. Yang tujuannya adalah agar kita bisa fokus terhadap apa yang kita bahas, untuk dapat kita aplikasikan pada kehidupan sehari-hari kita dan menjadikan ilmu dan amal yang kita lakukan menjadi bekal yang sangat berharga di hari kiamat nanti. Dan Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Dan ketakwaan tidak bisa didapat kecuali dengan ilmu. Dan insya Allah dengan ilmu yang diringkas, difokuskan, mudah-mudahan memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pertemuan ketiga. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat wudu atau maknanya tata cara wudu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang mana itu di Kutaib bisa dilihat dari halaman 3 sampai halaman 15. Kemudian pada pertemuan kedua kita sudah membahas tentang keutamaan isbagul wudu, ihsanul wudu, menyempurnakan wudu dan juga memperbagus wudu, yang mana pembahasan tersebut tidak ada dalam kitab ini, sengaja ana tambahkan untuk memotivasi kita dalam mengamalkan apa yang sedang kita bahas ini. Maka pada pertemuan kali ini anak-anak bisa ikut menyimak ya. Ya mungkin yang kalau yang kecil nggak apa-apa, tapi yang sudah SD kelas 5, kelas 4 ikut menyimak ya. Ajarin adik-adiknya yang masih kecil. Dan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan masuk ke dalam kitab ini, yaitu halaman 16 tentang sunnah wudu. Yang mana ini sangat penting karena kalau kita ingin isbagul wudu, ihsanul wudu, menyempurnakan wudu, memperbagus wudu kita, yang mana sempat kita bahas kemarin
ganjarannya itu sangat besar sekali ya. Ini sedikit ana murajaah keutamaan wudu kemarin. Ada 5 ya. Yang pertama menghapuskan dosa. Yang kedua adalah tanda wudu adalah tanda bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika wudu ini disempurnakan, diindahkan, maka ada keutamaan lain, yaitu ditambahkannya kebaikan-kebaikan. Yang mana telah dijelaskan jika ketika lahir kita dihitung kebaikan kita sampai meninggal nanti 1000. Jika kita sempurnakan wudu kita, bisa jadi Allah tambahkan dari 1000 itu menjadi 1100, 1200 dan seterusnya. Dan juga jika kita sempurnakan, Allah akan tambahkan lagi ampunannya. Kalau misalnya wudu seperti biasa, maka dosa-dosa itu keluar hanya dari bagian-bagian wudu yang terkena air wudu, bagian-bagian anggota badan yang terkena air wudu, hadisnya yang pernah kita sebutkan. Tetapi kalau kita sempurnakan, lafal hadisnya adalah kharaja min jasadihi, keluar dari seluruh tubuhnya jika disempurnakan, hatta min tahti alfarih, sampai keluar dari kulit bawah kuku kita, yang mana kulit yang di bawah kuku kita ini bagian kulit yang tidak mungkin kita pegang ya, di antara kulit-kulit yang nampak. Ini kias bahwasanya dosa yang Allah keluarkan tatkala kita sempurnakan wudu kita itu benar-benar banyak dan total ya. Dan tentu selain dosa syirik. Kemudian jika kita sempurnakan juga, keutamaan berikutnya adalah jika kita terlambat sholat jamaah, kita datang ke masjid, ternyata jamaah sudah selesai sholat, maka Allah tuliskan kita termasuk dari orang-orang yang sholat berjamaah. Jadi kita sholat wudu di rumah dengan wudu yang sempurna, yang diindahkan, kemudian kita pergi ke masjid, ternyata di masjid sudah selesai sholatnya, sehingga kita sholat sendirian, kita ditulis sebagai orang yang sholat bersama jamaah. Kemudian sempurnanya wudu adalah syarat dari sholat taubat, yang mana taubat ini tidak ada jaza atau balasan selain surga. Maka itu keutamaan-keutamaan yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita perlu membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Bisa dilihat halaman 15. Disunnahkan bersiwak, dalam tanda kurung menyikat gigi ketika berwudu, yaitu sebelum memulai wudu. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu." Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku pasti akan perintahkan mereka untuk selalu bersiwak sebelum wudu. Siwak yang mungkin kita pahami atau masyhur dipahami adalah ranting dari pohon arok ya. Pohon arok sekarang masih dijual dan banyak di Indonesia, diimpor dari negara Timur Tengah. Tapi sesungguhnya siwak tidak hanya itu. Siwak sebetulnya hanyalah nama dari perbuatan membersihkan gigi. Dikutip, ambil dari sumber lain dari Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan, fasiwaku laisa mahsuran bi'udil araq. Siwak itu tidak terbatas dengan yang namanya
ranting dari pohon arok. Bal huwa ismun li amaliyati dalikil asnan. Tetapi itu justru nama dari aktivitas menggosok gigi, membersihkan gigi, dalkul asnan. Siwak itu sebetulnya nama dari aktivitas menggosok gigi. Wa tandzifuha, dan membersihkannya bi ayyi alatin kanat, dengan menggunakan alat apapun. Wa yutlaqu ala ayyi 'udin yatimu bihi tandziful asnan wa lam yuqassirhu ahlul lughah ala 'udil araq. Dan dimutlakkan siwak ini dengan menggunakan ranting apapun yang bisa membersihkan gigi. Kalau Indonesia dengan apa, Pak? Yang biasa nenek-nenek sampai berwarna. Sirih ya? Atau yang mungkin lebih modern sekarang pakai sikat gigi. Makanya penulis atau penerjemah di sini di halaman 15 itu memberikan tanda kurung, menyikat gigi. Jadi maksudnya bersiwak ini bukan menggunakan kayu arok saja, tetapi sikat gigi pun itu disebut bersiwak. Maka disunnahkan sebelum kita berwudu kita menggosok gigi kita. Maka bayangkan jika sehari kita 5 kali gosok gigi, mungkin sudah tidak ada lagi dokter gigi ya. Bismillah ta'ala. Dan dalilnya adalah hadis dari Aisyah. Ketika itu Aisyah bercerita setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercerita tentang momen-momen terakhir Rasulullah dalam pangkuannya. Hadisnya begitu panjang, tetapi yang menjadi syahid di sini, yang menjadi pokok pendalilan kita adalah matan wa marra Abdurrahman ibn Abi Bakar wa fi yadihi jaridatun rotobah. Ketika Nabi Muhammad di ujung tatkala sebelum wafat di pangkuan Aisyah, lewatlah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Anak dari Abu Bakar As-Siddiq, ipar sihru Rasulullah, ipar dari Rasulullah, karena Aisyah adalah istri beliau, Abdurrahman adalah saudara beliau. Lewatlah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq ini membawa jaridah rotobah, kayu ranting kurma yang masih basah. Fanadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun melihat pada ranting kayu kurma itu yang masih basah itu. Fadhanantu anna lahu biha hajah, maka aku kira Nabi Muhammad ada perlu terhadap jaridah tersebut. Fa akhadtuha, maka aku mengambilnya dari Abdurrahman. Fa madha'tu ra'saha, aku pun gigit ujungnya. Fa nafattuha, aku pun koyak-koyak dan aku kering-keringkan itu. Pada fa'tuha ilaih, maka aku pun memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastan nabiha ka ahsani ma kana mustannan, maka Nabi Muhammad pun menggosokkan giginya dengan jaridah tersebut dengan cara yang sangat baik. Ka ahsani ma kana mustannan. Kemudian dikembalikan lagi, dan Aisyah radhiyallahu anha berdoa, fajama'allahu baina riqi wa riqihi fi akhir yaumin minad dunya wa awwali yaumin minal akhirah. Maka semoga Allah mengumpulkan antara liurku dengan liur Nabi Muhammad pada hari terakhirnya beliau di dunia dan pada hari pertama nanti di akhirat. Maka ini adalah dalil bahwa hanya siwak tidak hanya dikatakan dengan menggunakan udul araq, ranting dari pohon araq. Ya, bisa juga menggunakan alat-alat yang lain yang membersihkan gigi kita. Tapi kemudian
Kita lanjutkan pada sunnah yang kedua di halaman 16. Disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum melakukan wudu. Caranya sudah diterangkan pada gambar halaman 1 dan 2 pada halaman sebelumnya, dan juga sudah dipraktekkan ya pada pertemuan pertama, kecuali apabila ia baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya sebelum wudu, karena terkadang di tangannya ada kotoran najis sedangkan ia tidak menyadarinya tatkala wudu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduh." Jadi selain untuk wudu juga ini kita menjadi perhatian. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencucinya sebanyak 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Jadi terkadang ketika kita tidur, tangan bisa kemana-mana ya, bisa memegang hal-hal yang najis dari bagian tubuh kita. Maka jika wudu dilakukan pada awal hari setelah bangun tidur untuk salat tahajud atau untuk salat subuh, maka ulama atau di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Jibrin mewajibkannya. Kiasnya adalah memasukkan dalam bejana saja tidak boleh, apalagi berwudu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, yaitu dalam melakukan menghirup air ke dalam hidung dengan kuat ya. Dalilnya adalah asbighil wudu wa khalil bainal asabi wa balik fil istinsyak. Sempurnakanlah wudu. Bagaimana caranya? Wa khalil bainal asabi. Maka sela-selalah antara jari jemari ketika mencuci tangan dan juga ketika mencuci kaki. Sela-sela antara jari tersebut cuci, antara sela jari tersebut dicuci. Wa khalil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq. Dan berkuat-kuatlah dalam menghirup air ke dalam hidung tanpa mendorotkan hidung kita ya. Jadi kira-kira di atas dalam hidung tetapi tidak sampai ke saluran pernafasan. Illa antakuna shaiman, kecuali jika kamu dalam keadaan shaim, berpuasa, maka tidak perlu kuat-kuat ya. Maka sunnah ini bisa ditinggalkan. Khawatir air yang dihirup melalui hidung masuk ke dalam saluran pencernaan ya. Karena dari hidung ini bisa masuk ke saluran pernafasan dan juga bisa masuk ke saluran pencernaan. Dan ada pun perintah tentang berkumur-kumur adalah dari hadis dari Aisyah, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Artinya berkumur-kumur adalah menggerakkan air di dalam mulut. Tidak hanya memasukkan dan mengeluarkan, tetapi digerakkan air tersebut hingga membersihkan bagian dalam mulut. Kemudian sunnah berikutnya
Sunnah yang keempat adalah ketika membasuh wajah disunnahkan untuk menyela-nyela rambut yang ada di wajah. Kira-kira ada apa saja rambut yang ada di wajah? Ada jambang, ada juga lihyah, janggut, ada juga kumis. Tetapi jika di sela-sela tentu jika itu lebat ya. Adapun jambang jarang sekali yang lebat, dan apalagi kumis diperintahkan untuk dipendekkan. A'ful lihya wa qassus syawarib, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis. Jadi maksud di sini adalah menyela-nyela bagian janggut apabila janggut kita memiliki janggut yang tebal. Dalilnya adalah dari hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu ia menyela-nyela janggutnya. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fadkhalahu tahta hanaqihi fakhallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Nabi Muhammad apabila ia berwudu maka ia mengambil satu gayung dari tangannya air, maka ia menyela-nyela dengan air tersebut janggutnya, dan kemudian ia mengatakan, inilah yang Allah telah perintahkan, Allah yang maha tinggi dan maha agung perintahkan kepadaku. Bahkan para ulama yang lain mengatakan bukan sunnah. Waqad aujaba ba'dul ulama takhlil lihyah. Sebagian ulama telah mewajibkan menyela bagian janggut. Mereka berkata, idza tarakahu amidan a'ada shalah. Apabila ia meninggalkannya secara sengaja, tidak menyela janggut, maka ia mengulangi salatnya. Dan itu adalah perkataan dari ulama Ishaq bin Abi Thawr dan banyak ulama juga yang lain. Jadi jika kita memiliki janggut yang tebal, jangan lupa untuk menyela-nyela janggut kita untuk keluar dari khilaf antara sunnah dan wajib. Tapi kemudian sunnah berikutnya adalah ketika membasuh tangan atau kaki disunnahkan menyela-nyela jari jemari kita. Dalilnya adalah yang tadi, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah antara bagian antara wudu, antara jari jemari asabi', wa khallil bainal asabi', sela-selalah bagian antara jari jemari. Dan khusus jari jemari kaki ada dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW itu menggosok-gosoknya menggunakan jari kelingking. Adapun tangan maka jelas bisa menggunakan jari semuanya saling menyela. Tapi jari kaki Nabi Muhammad SAW menyela-nyelanya menggunakan jari kelingking. Nah, dari Al-Mustawrad radhiyallahu anhu, nama yang mungkin jarang kita dengar ya, tapi beliau sahabat Nabi SAW. Beliau bercerita, karena Nabi SAW
bahwasanya Nabi Muhammad SAW idza tawadda'a dallaka asabi'a rijlaihi bi khinsirihi, apabila ia berwudu maka ia memijat jari-jari jemari kakinya, dua kakinya, asabi rijlaihi, jari jemari kedua kakinya, bi khinsirihi, dengan jari kelingkingnya. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya itu adalah at-tayamun. Bagaimana tayamun? At-tayamun fil wudu ay yabda'u yaksilu al-yamin thumma al-yasar min al-yadain aw rijlain. Adalah memulai membasuh bagian wudu dari sebelah kanan, kemudian kiri dari kedua tangan dan kedua kaki. Jadi mendahulukan bagian kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun fit tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi." Beliau itu suka mendahulukan bagian kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir, tarajjulihi, ketika menyisir, wa tahurihi, ketika bersuci, ketika wudu, wa fi sya'nihi kullih, dan pada setiap semua perkaranya. Nabi kita Muhammad SAW suka mendahulukan yang kanan. Kemudian sunnah berikutnya, sunnah yang ketujuh adalah di halaman 18, disunnahkan untuk membasuh anggota wudunya 2 kali atau 3 kali, dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kepala tidak boleh diusap kecuali hanya 1 kali saja. Jadi sunnahnya itu bukan hanya 3 kali, tetapi juga 2 kali itu juga sunnah. Dan afdolnya, agar kita bisa fokus, para ulama itu mencari hikmah. Kenapa bacaan sholat banyak? Kenapa sunnah wudu, sholat itu banyak? Hikmahnya ternyata agar kita bisa tidak bosan dan bisa selalu tetap fokus. Jadi bisa kita amalkan, sesekali kita basuh anggota wudu kita 2 kali, atau 3 kali, dalam rangka mengamalkan semua sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba rasakan, jika kita amalkan kedua-duanya, maka itu lebih menenteramkan jiwa kita dan lebih membuat kita fokus dalam melakukan amal ibadah tersebut. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, tawadda'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu marrah, 1 kali. Jadi wajibnya anggota wudu itu diusap 1 kali. Dan dari hadis yang lain dari Abdullah bin Zaid, tadi Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu, membasuh anggota wudunya itu 2 kali, wajah 2 kali, tangan kanan 2 kali, tangan kiri 2 kali, berhenti kaki kanan 2 kali, kaki kiri 2 kali. Jadi ini sunnah.
Dan mungkin apabila kita masukkan dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan, mungkin ini sunnah yang ditinggalkan. Maka kita coba amalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan untuk mengambil hikmah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun dalil 3 kali adalah Utsman, hadis muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Kana yaghsilu a'dha 3 marrat." Dia mencuci anggota wudunya sebanyak 3 kali. Dan ini yang dimasyhur yang mungkin kita juga selama ini lakukan sehari-harinya. Betul ya? 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan untuk tidak berlebihan. Disunahkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan air wudu. Dan ini penting ya. Karena Rasulullah SAW berwudu dan tidak berlebih-lebihan dalamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaktasilu bis sa' ila 5 amdad." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan 1 mud. Seberapa banyak 1 mud itu? Para ulama atau fatwa yang disebutkan 1 mud itu adalah sekitar 688 mili sampai 700 mili ya. 688 mili sampai 700 mili. Atau persisnya 688. Tetapi agar lebih mudah menghitungnya 700 mili. Dan beliau SAW mandi dengan 1 sa'. 1 sa' itu arba'atu amdad, 4 mud. Jadi kalau 7 kali 4 2,8 liter kira-kira. 2,8 liter. Bila 5 amdad, dan kadang juga sampai 5 mud. 7 kali 5 3,5, berarti 3, liter. Nabi Muhammad SAW itu wudu menggunakan sekitar air 688 atau 700 mili, dan mandi menggunakan 2,8 liter sampai 3,5 liter. Kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan dari apa yang kita pelajari malam ini, mungkin kita sulit untuk mengukur ya. Setelah wudu kita ambil gas takar, itu tidak mungkin ya. Adapun di sini takaran sok jarang ya. Rata-rata takar itu 500 mili. Dan yang biasanya juga asatidzah contohkan dengan 1 gelas aqua ya, 1 gelas aqua gelas gitu ya. Dan itu kurang ya. Sebetulnya itu hanya 240 mili. Sekitar 1/3 dari mud. Itu lebih dikit lagi. Sebetulnya Nabi Muhammad lebih banyak daripada 240 mili tersebut. Itu bisa saja kita coba kita sehari-hari dengan air keran. Caranya adalah dengan menaruh baskom di bawah keran tersebut, kemudian kita coba wudu. Kita wudu dengan volume air yang sekiranya cukup. Kemudian kita selesai wudu, coba ditimbang berapa mili yang telah kita gunakan untuk wudu. Ini jika kita mau serius ingin mencocokkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah iqtisadu fil wudu, pas, tidak berlebih-lebihan menggunakan air wudu, atau kita berlebih-lebihan dalam air wudu? Baik, mungkin itu sunnah-sunnah yang ada dalam wudu. Dan mungkin yang terakhir adalah yang sudah disebutkan sebelumnya pada halaman sebelumnya, yaitu adalah membaca doa setelah wudu. Dalilnya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawadda fa yusbighul wudu." Tidak ada di antara kalian yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia mengatakan itu setelah wudunya yang disempurnakan, illa futihat lahu abwabul jannah at-tamaniyah yadkhulu min ayyuha syaa. Maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, maka terserah ia memasukinya dari pintu yang mana. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka terserah yang memasuki pintu-pintu mana dari pintu-pintu tersebut. Dan juga para ulama juga yang lain mengatakan termasuk sunnah wudu adalah mengeringkan anggota wudu. Ini perselisihan yang lumayan rumit. Tetapi jika kita mengeringkan wudu, maka ada dalilnya. Dalilnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu khirqatun yanfushuha ba'dal wudu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kain yang ia gunakan untuk mengeringkan anggota badannya yang basah setelah wudu. Kama qala radhiyallahu anha. Dan ini hadis sahih, dan kita juga pernah ceritakan kemarin dari Maimunah pernah menyodorkan kain tapi Nabi Muhammad SAW, dan ini bukan berarti tidak boleh kita mengeringkan anggota wudu. Bahkan sikap Maimunah yang menyodorkan wudu, menyodorkan handuk kepada Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan bahwasanya ini sudah sering terjadi dalam keseharian Nabi kita Muhammad SAW, menggunakan kain untuk membasuh bagian wudu yang terkena air tersebut. Baik, mungkin demikian untuk sunnah-sunnah wudu. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang nawaqidul wudu. 2 menit lagi ya azan. Baik, kita lanjutkan sebentar. Baik, kemudian kita masuk pada halaman 19. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari 2 jalan, bubul dan bubur, baik itu berupa air besar atau air kecil. Dan juga banyak pendapat apabila yang keluar itu selain air kecil atau air besar. Tetapi yang dirojihkan di sini adalah semua apa yang keluar dari bubur dan kubur, maka itu membatalkan wudu. Baik itu keluarnya mu'tad, yang terbiasa keluar, atau yang jarang-jarang keluar seperti ketika kita sakit, ada yang keluar dari lubang kita, maka itu pun membatalkan wudu. Kemudian yang kedua adalah buang angin. Buang angin. Dalilnya adalah la wudu'a illa bin sautin aw rih. Ini dalil menjelaskan apabila seorang itu ragu ya. Artinya adalah tidak ada wudu kecuali jika itu telah mendapati suara atau bau. Jadi terkadang ada orang yang buang angin, dia ragu, tadi saya batal tidak ya? Maka Nabi Muhammad SAW meyakinkan, tidak wajib bagimu untuk kembali wudu jika kamu tidak menemukan suara atau bau. Artinya wudu membatalkan, artinya buang angin membatalkan wudu.
Kemudian yang ketiga dari hal-hal yang membatalkan wudu adalah hilangnya kesadaran, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk, atau tidur nyenyak, di mana seorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari dua kemaluannya. Saya mungkin bisa azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, kita lanjutkan. Tadi sampai poin ketiga ya. Hal-hal yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilangnya kesadaran, baik disebabkan karena gila, atau karena pingsan, atau karena mabuk, atau bahkan tidur nyenyak. Itu bisa membatalkan wudu. Maka adapun tidur yang ringan
yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal ini tidak membatalkan wudhu. Jadi mungkin ketika sedang sholat Jumat ada yang tidur, tetapi ketika tidur setengah-setengah duduk, ketika khatib sudah selesai, ia sadar, langsung bangkit, mungkin dia belum batal wudhunya. Berbeda dengan orang yang dibangunkan ya, karena penutupnya khatib dan qomatnya muazin tidak membangunkannya, akhirnya dibangunkan. Orang ini seharusnya wudhu kembali karena itu sudah hilang semua kesadarannya. Artinya apa yang tadi di sekitarnya sudah tidak tahu lagi. Kemudian yang keempat adalah bisa dilihat di halaman 20, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluan dirinya sendiri atau kemaluan orang lain yang halal baginya. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaknya ia berwudu. Ini kita harus jelaskan ya. Kalau kita baca sekilas, baca sendiri, konteks hadisnya adalah perintah ya. Jadi kalau menyentuh dan ada syahwat tidak di situ? Tidak ada. Man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, maka hendaklah berwudu. Tetapi Syekh Jibrin di sini menambahkan dalam keterangannya dengan disertai syahwat. Kenapa? Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW ditanya tentang seorang yang memegang kemaluannya, apakah ia perlu berwudu? An massir rajuli dzakarahu ba'da ma yatawadda. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, wahal huwa illa bid'atum min. Tidaklah kemaluan itu kecuali hanya salah satu bagian dari tubuhmu, jadi nggak usah diulangi. Maka ulama akhirnya menyimpulkan dari dua hadis ini, yang satu menyuruh untuk berwudu ketika kita memegang kemaluan, dan yang satu hadis yang lain mengatakan itu hanya bagian dari tubuhmu, maka tidak perlu berwudu kembali. Maka para ulama menyimpulkan bahwasanya memegang kemaluan itu sendiri bukanlah hal yang hadas, bukanlah hal yang membatalkan wudu. Jadi memegang kemaluan itu sendiri bukanlah hal yang membatalkan wudu, tetapi apa yang terjadi apabila itu dilakukan, yaitu bisa terjadi kemungkinan keluarnya mani atau madhi, yang mana itu membatalkan wudu tentunya. Maka dijelaskan adalah meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat. Dan kemudian nawaqidul wudu yang kelima adalah memakan daging unta. Dalilnya adalah Nabi Muhammad SAW ditanya ketika itu, apakah aku harus berwudu karena makan daging unta? Sebelumnya ditanya tentang daging kambing, kata Nabi Muhammad tidak. Kemudian selanjutnya konteks ini, bagaimana jika aku memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am. Diulangi lagi wudunya. Begitupun dengan bagian dalam unta selain dagingnya juga termasuk membatalkan wudu. Adapun susu unta maka tidak membatalkan wudu. Tapi untuk kehati-hatian, jika makanan tersebut berkuah, sop unta misalnya, maka kembali mengulang wudu.
Tapi kemudian yang terakhir ini Anda tambahkan, tidak ada di Kutaib, yaitu menyentuh wanita dengan syahwat. Sama seperti yang tadi ketika memegang kemaluan, tidak ada bahwasanya menyentuh wanita secara langsung saja itu bukanlah sesuatu yang hadas, tetapi apa yang kemungkinan terjadi setelahnya. Ketika kita menyentuh wanita, apa yang terjadi? Bisa keluar madhi atau mani, yang mana itu tentu membatalkan wudu. Maka para ulama memberikan kesimpulan menyentuh wanita batal apabila dengan syahwat. Dan mungkin demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mungkin bisa dibuka sedikit pertanyaan apabila ada yang belum jelas. Tafadhal. Nah, baik. Baik. Jadi pertanyaannya,